ketemu lagi sama Sinta. Sekarang aku bakal bacain kamu teks resensi yang berjudul Petualangan Bocah di Zaman Jepang. Judul novel Saksi Mata, pengarang Suparto Brata, penerbit buku Kompas, tebal X plus 434 halaman. Setelah membaca novel yang sangat tebal ini, saya jadi teringat dengan novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira A.N. Masardi, dan juga novel Cao Baukannya Remi Silado. Dalam novel Mencoba Tidak Menyerah, yang menjadi tokoh sentralnya adalah bocah laki-laki berusia 10 tahun. Sedangkan dalam novel Cao Baukan, yang telah diangkat ke layar lebar, digambarkan bagaimana keadaan Jakarta, kota era zaman penjajahan Belanda dengan sangat detail. Lalu, apa hubungannya dengan novel Saksi Mata karya Suparto Brata ini? Dalam Saksi Mata, yang menjadi jagoan alias tokoh utamanya adalah bocah berusia 12 tahun bernama Kuntara, seorang pelajar sekolah rakyat Mohan Gakko dan mengambil latar kota Surabaya pada zaman penjajahan Jepang dengan penggambaran yang sangat apik, detail dan sangat memikat. Novel setebal 434 halaman ini sendiri sebenarnya merupakan cerita bersambung yang dimuat di harian Kompas pada rentang waktu 2 November 1997 hingga 2 April 1998. Kisah berawal saat Kuntara tidak sengaja memergoki buliknya Raden Ajeng Rumsari alias Rulik Rum tengah berduaan dengan Wiradat di sebuah bunker perlindungan. Belakangan baru diketahui oleh Kuntara kalau Wiradat adalah suami sah dari Bulik Rum. Hal itu membuat perasaan hatinya berkecamuk. Kuntara pun heran dengan apa yang dilakukan oleh Bulik Rum yang selama ini selalu dihormatinya. Namun, ia bisa mengerti kalau ternyata Bulik Rum yang cantik ini menyembunyikan sejuta kisah yang tak bakal disangka-sangka. Bulik Rum adalah pegawai Tuan Ichiro Nishizumi. Meski pekerjaan sehari-harinya bekerja di pabrik karung Asko, sebenarnya Bulik Rum sudah menikah dengan Wiradat. Tetapi Tuan Ichiro Nishizumi tidak peduli dengan semua itu dan memboyongnya ke Surabaya. Baik Wiradat maupun ayah Bulik Rum sendiri tidak mampu mencegah keinginan Ichiro Nishizawa yang sangat berkuasa ini. Akan tetapi, Wiradat tidak mau menyerah begitu saja dan segera menyusul Bulik Rum ke Surabaya. Saat Wiradat akan bertemu dengan Bulik Rum, inilah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Okada yang gelap mata ini segera mengambil samurai kecilnya, hingga akhirnya Bulik Rum menghembuskan nafas terakhirnya di bunker perlindungan. Okada yang selama ini sangat dihormati oleh Kuntara ternyata memiliki tabiat tidak beda dengan Tuan Ichiro Nishizawa. Dari sinilah awal kisah petualangan Kuntara dalam mengungkap kasus hilangnya Bulik Rum, hingga upaya untuk membalas dendamnya bersama dengan Wiradat kepada Tuan Ichiro Nishizawa dan juga Okada. Sejak kasus hilangnya Bulik Rum ini, keluarga Suryo Hartanan, tempat Kuntara dan ibunya menetap, mulai terlibat dengan berbagai kejadian yang mengikutinya. Kuntara yang tidak menginginkan keluarga ini terlibat dengan permasalahan yang terjadi dengan sengaja menyembunyikannya. Dengan segala kecerdikan ala detektif Cilip Lima Sekawan, Kuntara berupaya menyelesaikan kasus ini bersama dengan Wiradat. Sangat jarang sekali novel-novel serius di Indonesia yang terbit dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang menggunakan tokoh utama seorang anak kecil. Selain dari novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira A.N.M., mungkin hanya novel Ketika Lampu Berwarna Merah kayak Cerpenis Hamzat Rangkuti adalah hal yang menarik apabila membaca cerita sebuah novel serius dengan tokoh utama seorang anak kecil, karena ia memiliki perspektif atau pandangan berbeda mengenai dunia dan segala sesuatu yang terjadi. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, kita bisa membayangkan bagaimana seorang Kuntara yang baru berusia 12 tahun menanggapi berbagai peristiwa yang terjadi dengan diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya pada masa penjajahan Jepang. Dan dengan kepintarannya,
Ia mencoba untuk memecahkan persoalan tersebut. Meski menarik, tetap saja akan memunculkan pertanyaan, bagaimana bisa bocah 12 tahun menjadi sangat pintar? Keunggulan lain dari novel ini adalah penggambaran suasana yang detail mengenai kota Surabaya pada tahun 1944, zaman pendudukan Jepang. Malah ada lampiran petanya segala. Suasana kota Surabaya di zaman itu juga direkam dengan indah oleh Suparto Brata. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan kampung SS Pacar Keleng yang kala itu masih berbau Hindia Belanda, karena nama-nama jalannya masih menggunakan nama-nama Belanda. Juga tentang bunker-bunker pelindungan yang digunakan untuk bersembunyi kala ada serangan udara. Kebetulan saat itu tengah berkecamuk perang dunia. Tidak ketinggalan juga tentang stasiun kereta api Gubeng yang tersohor itu. Sebagai arek Surabaya yang tentunya mengenal seluk-beluk kota buaya ini, Suparto Brata jelas tidak mengalami kesulitan untuk melukiskan keadaan ini. Apalagi ia adalah penulis yang hidup dalam 3 zaman kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, dan era kemerdekaan. Penggambaran suasana yang detail ini juga berkonsekuensi kepada cerita yang cukup panjang meski tetap tanpa adanya maksud untuk bertele-tele. Novel ini juga diperkaya dengan adanya kosakata dan lagu-lagu Jepang yang makin menghidupkan suasana zaman pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. Namun, uniknya tidak ada satupun terjemahan untuk kosakata Jepang tersebut. Jadi, bagi yang tidak mengerti bahasa Jepang seperti saya juga, ya tebak-tebak saja sendiri. Nah, jadi itu dia teks resensi yang udah aku bacain untuk kamu. Semoga kamu paham dan menikmati. Dah.